Mari kita beribadah sore hari ini, dan setiap minggu pertama kita melakukan perjamuan Tuhan, dan tujuannya adalah untuk memperkuat iman kita kepada Tuhan. Tahukah saudara bahwa janji Alkitab yang paling tinggi itu adalah tentang janjinya Tuhan, janji Allah kepada manusia, kepada bangsa pilihannya, yaitu seorang juru selamat. Janji ini sangat dinanti-nantikan oleh bangsa pilihan Tuhan. Orang Yahudi adalah bangsa secara fisik yang dipilih Allah menjadi umat Allah secara fisik, bukan bangsa lain, saudara. Dan jangan heran kalau orang Yahudi itu menjadi satu-satunya kelompok yang sangat kusuk dalam menjalankan keyakinannya, saudara. Saya pikir semua agama kusuk dalam menjalankan keyakinannya, tapi ternyata tidak, saudara. Saya bukan mendiskreditkan sebuah keyakinan atau sebuah agama, tapi ini sebuah kenyataan, saudara. Satu-satunya agama yang paling getol, paling serius dengan imannya itu bangsa Israel. Sejarah membuktikan ketika orang Israel, orang Yahudi di bawah ancaman, di bawah penjajahan, kan Alkitab itu juga sebuah sejarah, saudara. Jadi saudara kalau punya Alkitab, itu bukan bicara kitab sucinya orang Kristen. No, bukan sebatas itu saja. Alkitab itu adalah buku sejarah kehidupan, sejarah semua zaman ada di Alkitab. Dalam Alkitab kita jelas bangsa Israel itu sering dibuang. Kenapa dibuang? Karena dia sering berontak kepada Tuhan, semaunya sendiri. Sehingga Tuhan hukum, Tuhan izinkan bangsa pilihan itu mengalami hukuman dibuang. Dan setiap kali bangsa Israel itu dibuang, saudara, kerinduan bangsa ini adalah satu, saudara. Tetap ibadah dimanapun mereka berada. Kalau tidak ada bait Allah, mereka gak tenang jiwanya. Makanya mereka sampai hari ini, misi mereka harus mendirikan bait Allah. Kalau tidak ada bait Allah, mereka itu sepertinya ibadah belum tuntas. Orang Yahudi, bangsa Israel ternyata adalah satu-satunya kelompok yang sangat serius dan paling serius dengan imannya, keyakinannya. Mereka sangat ambisius, sangat semangat, saudara, dibandingkan semua keyakinan yang ada. Mungkin ini menyinggung sebagian orang, tapi saya bicara kenyataan. Ketika orang Yahudi dijajah, diancam untuk meninggalkan keyakinannya, mereka memilih mati di tempat daripada mereka suruh mengingkari keyakinannya. Saudara boleh buktikan itu sampai hari ini. Sejarah membuktikan. Ketika diktator menekan orang Yahudi, mereka siap, semua orang Yahudi siap mati syahid demi mempertahankan bait Allah. Ini bangsa yang luar biasa, yang sangat mencintai bait Allah, yang sangat menjaga kesakralan ibadah sampai hari ini. Mereka itu merindukan satu janji. Tahu enggak saudara janjinya apa? Mereka itu janji kedatangan juru selamat. Kalau orang Kristen paling senang janji apa, saudara? Kamu akan diberkati, betul? Kamu akan disembuhkan, betul? Salah? Tidak salah. Tapi kalau itu terus yang kamu rindukan, engkau betul-betul kurang mendalam, kurang serius, kurang memahami tujuan akhir imanmu itu kemana.
Saudara, kita ini diselamatkan bukan untuk jadi orang sukses dulu. Kita itu diselamatkan untuk jadi berkat. Kenapa kita selalu berpikir menjadi berkat itu harus jadi orang kaya dulu, saudara? Kalau memang konsepnya, kebenarannya seperti itu, berarti orang miskin tidak bisa jadi berkat dong. Kemarin kabar terbaru, perusahaan tekstil terbesar Indonesia mem-PHK semua karyawannya. Saya bisa rasakan karyawan yang kerja bertahun-tahun di situ sekarang bingung mau kerja apa, sudah berumur. Itu berita yang nasional yang sangat menyedihkan sekali. Kalau mereka cuma menunggu janji Tuhan, aku baru jadi berkat kalau aku sukses. Berarti karyawan-karyawan pabrik yang di PHK itu tidak bisa jadi berkat setelah di PHK. Begitukah? Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat. Dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Siapa bilang di dalam kemiskinan kita tidak bisa jadi berkat? Bisa, saudara. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, pada saat aku lemah, kuasa Allah itu semakin nyata, saudara. Dalam kelemahan para Rasul Paulus di sini diartikan, saudara, Paulus itu punya penyakit, saudara. Dia bisa KKR, bisa sembuhkan orang. Tapi dia punya satu kelemahan. Salah satunya apa? Dia punya penyakit, saudara. Yang dia sendiri sudah doa 3 kali, tidak Tuhan sembuhkan, saudara. Akhirnya dia semakin terbuka pengertiannya. Justru dalam kesakitanku, kelemahanku ini, aku melihat pemeliharaan Tuhan itu nyata atas hidupku. Saudara jangan berpikir kalau saudara mendapatkan apa yang kau mau, kau baru bisa jadi berkat. Pemikiran ini harus dirubah sore hari ini. Tuhan panggil kita menjadi gereja Tuhan, anak Tuhan, bukan untuk jadi orang kaya dulu, tapi jadi berkat, saudara. Jadi terang, saudara. Dengan segala kondisimu, keadaanmu, masalahmu, engkau bisa jadi berkat sore hari ini, saudara. Mungkin dengan porsi yang berbeda satu dengan yang lain. Mungkin saya dengan Ibu Sari Nainggolan jadi berkat dengan porsi yang berbeda. Mungkin saya dengan pemain musik, cara kita menjadi berkat berbeda. Tapi yang pasti kita harus tahu, kita semua ini dipanggil untuk jadi berkat, saudara. Bukan untuk jadi orang kaya dulu, saudara. Karena janji Tuhan dalam Alkitab, janji Tuhan dalam Alkitab yang paling tinggi, saudara, janji itu adalah bangsa pilihan Tuhan itu menunggu juru selamat itu datang. Mereka tidak mikir gimana jadi orang kaya. Enggak, saudara. Saudara mungkin kaget ya dengan hal ini. Janji yang paling tinggi itu adalah janji merindukan juru selamat itu datang. Sayangnya bangsa pilihan Tuhan orang Israel tidak mau percaya bahwa janji itu sudah digenapi lewat kedatangan Yesus, Natal, peristiwa Natal dan peristiwa Paskah. Mereka tidak percaya. Gereja Tuhan yang percaya. Makanya kita sekarang disebut sebagai Israel rohani. Kita itu carang yang dibuang. Pohonnya itu sebetulnya adalah bangsa Israel. Tapi karena bangsa Israel menolak janji Allah yang sudah dinyatakan lewat Yesus Kristus, akhirnya Tuhan cangkokkan bangsa-bangsa lain, entah itu bangsa Cina, bangsa Amerika, Eropa, Asia, Afrika, termasuk Indonesia, semua suku bangsa dicangkokkan
Jadi kita bisa mendapatkan janji yang paling mulia yang dirindukan umat Tuhan selama ini, yaitu janji diselamatkan lewat juru selamat. Saya mengajak dulu ya, kita buka satu ayat, Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat yang ke-14. Saya membaca, jemaat menyimak. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia akan menamakan dia Immanuel. Ini salah satu janji dalam perjanjian lama yang sudah diberitakan Allah kepada bangsa Israel lewat nabi. Janji ini yang menjadi dasar umat Tuhan. Kalau kamu pegang janji yang seperti ini, kamu diselamatkan. Pernah saya berpikir, apa dasar Allah menyelamatkan manusia di perjanjian lama? Kalau dasar Tuhan menyelamatkan manusia di perjanjian baru adalah ketika kita percaya Yesus mati buat kita. Kita percaya kamu diselamatkan dan seisi keluarga. Bagaimana dengan zaman di mana ketika Yesus belum inkarnasi sebagai manusia seperti kita, terdiri dari darah dan daging? Apa dasar Allah menyelamatkan umat manusia, saudara? Karena belum ada kedatangan juru selamat. Kedatangan juru selamat baru terjadi perjanjian baru. Perjanjian lama belum ada, saudara, juru selamat yang datang, saudara. Dasar Tuhan menyelamatkan manusia. Kalau ada manusia, siapapun percaya pada janji ini. Janji yang diberikan Allah kepada umat pilihannya waktu itu, bangsa Yahudi, orang Israel. Percaya bahwa janji itu akan digenapi, engkau diselamatkan. Sampai di sini saudara tahu. Saya mau ngajak gereja ini sore hari ini bahwa janji Alkitab yang paling tinggi itu bobotnya itu bukan keuanganmu, bukan kesembuhanmu. Apalagi saudara, semua yang dicari bangsa-bangsa itu bukan sesuatu yang sangat penting yang ditekankan dalam Alkitab. Tidak saudara, itu hanya bonus saudara. Janji yang paling terkenal dalam perjanjian lama dan baru itu adalah aku akan menyelamatkan engkau. Aku akan mengampuni dosamu, saudara. Ini janji yang paling ditunggu-tunggu, saudara. Makanya kalau kita jadi gereja Tuhan, melalaikan janji ini, lalu menggeserkan dengan kita fokus pada janji Allah yang lain yang sebetulnya bukan janji yang tinggi tapi janji yang biasa. Kalau saya punya istilah janji yang remeh, janji yang biasa sekali, yang sebetulnya agama lain juga bisa mengatakan hal yang sama, saudara. Betapa kita mengalami satu kemunduran, saudara. Sementara bangsa Yahudi rindu kedatangan juru selamatnya, saudara. Dia percaya kalau juru selamatnya datang, dia akan diselamatkan, dibebaskan dari penjajahan manapun. Karena orang Yahudi selalu dijajah. Oleh sebab itu, mulai sore hari ini, sebagai gereja Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, saudara, jangan pernah saudara melupakan janji yang paling hebat ini. Aku akan menyelamatkan kau, aku akan mengampuni kau. Cara Tuhan menyelamatkan manusia adalah mengampuni dosamu dulu, saudara. Bukan bikin kau kaya dulu, saudara. Bukan bikin kau sukses dulu. Bikin kau selamat dengan cara saya akan mengampuni dosamu. Saya akan bereskan masalah dosamu. Saya akan selesaikan semua hutang dosamu. Ketika manusia modern
zaman ini, generasi ini menyadari betapa pentingnya janji Allah yang satu ini, saudara. Hidupmu akan tenang, saudara. Hidupmu akan rileks. Saudara tidak lagi pusing dengan masalah jasmani, saudara. Karena engkau punya satu kesadaran yang begitu deep, begitu dalam. Kalaupun aku mati sebatang kara di dunia ini, aku punya aset, aku punya surga yang mulia. Makanya cerita dalam Alkitab ketika Yesus bicara soal Lazarus yang miskin dengan orang yang kaya, saudara. Dikatakan Lazarus itu mati dalam kelaparan, dalam kemiskinannya. Sementara orang kaya ini hidup berkelimpahan, sama-sama mati. Ternyata Lazarus yang miskin duduk di pangkuan Abraham. Sementara orang kaya yang hidupnya hedon, hidupnya foya-foya, ada di neraka, ada cara yang luas. Orang kaya ini berkata, Bapak Abraham, celupkan dong, kasih saya setetes aja air. Karena aku sangat kepanasan. Harga satu tetes air di neraka itu mahal, saudara. Mehong, saudara. Aset orang kaya tidak bisa beli setetes air. Bapak Abraham bilang, kamu sudah terlalu nyaman di dunia. Kamu tidak percaya janjiku. Sementara Lazarus miskin, dia tenang, saudara. Kalaupun dia mati dalam kemiskinan, dia begitu dimuliakan. Saudara, cerita ini jelas, saudara. Yang menyampaikan cerita ini adalah Yesus sendiri, saudara. Pentingnya gereja Tuhan hari-hari ini menyadari kembali kepada janji Allah yang tinggi, janji Allah yang mulia. Jangan pernah kau melupakan janji Allah ini, saudara. Aku akan menyelamatkan kau dan keluargamu. Dengan cara apa Tuhan menyelamatkan kita? Dengan membereskan semua urusan dosa-dosamu. Pergumulan kita sampai hari ini tentang kedagingan kita, Tuhan tetap sertai kita. Dengan cara apa? Dia menyediakan pengampunan terus menerus sampai sore hari ini, saudara. Perjamuan suci mengingatkan kita bahwa kasih Allah masih konsisten buat kita, saudara. Iblis berusaha supaya orang Kristen, anak Tuhan, gereja Tuhan, jangan lagi percaya cinta Allah yang konsisten, saudara. Banyak cara iblis mempengaruhi gereja Tuhan untuk tidak lagi menghargai karya Kristus, saudara. Oh, banyak contohnya, saudara. Sekarang lagu-lagu dalam ibadah, saudara, hampir jarang lagi mengagungkan karya Kristus, saudara. Lebih banyak yang dipakai lagu-lagu dalam praise and worship apa? Lagu-lagu tentang masalah hidup, beban berat kita. Itu yang dikumandangkan seolah-olah itu akan tembus surga. Saya mau beritahu ya para jemaat dan para pelayan Tuhan. Lagu yang mengagungkan karya Kristus itu lebih cepat tembus surganya, saudara. Suatu saat saya coba meneliti. Saudara tahu sangkakala, Noel tahu sangkakala soar. Saya pernah pegang itu tari tanduk kambing ya, rusa ya. Soar itu. Setiap orang Yahudi punya. Waktu saya di Bali, saya ketemu salah satu orang Yahudi. Dia punya, saudara. Bunyikan soar itu sulit, saudara. Lebih gampang niup trompet daripada tiup soar. Saudara nanti pulang, cari di YouTube bunyinya suara soar. Betul ya, soar ya? Sangkakala. Ketika saya putar itu tengah malam, suara itu, saudara, merinding, saudara saya. Tahu enggak suara tanduk rusa itu kalau dibunyikan itu? Wibawa itu ada suara ini, saudara. Pantes kenapa di dalam bangsa Israel ini alat dipakai
mau perang dipakai. Ketika suara itu dikumandangkan, ditiup itu sangkakala itu, frekuensinya itu berbeda dengan musik rock. Frekuensinya itu berbeda dengan musik jazz. Frekuensinya itu berbeda dengan musik klasik, saudara. Frekuensi itu membangkitkan, langsung menyentuh spirit kita. Kita jadi berani, saudara. Hebat Alkitab kita ini, saudara. Makanya Alkitab juga berkata, nanti akan engkau mendengar bunyi sangkakala. Itu tanda, saudara. Saya kepingin, saya ngomong sama PW, kalau ada yang bisa niupkan soar, pasang alat itu di opening seremonial kita, sebelum ibadah dimulai. Saya yakin akan beda suasana. Ini salah satu hal yang harus kita sadari, saudara. Hari-hari ini setan lewat antek-anteknya berusaha mengkaburkan pentingnya karya salib, pentingnya janji Allah tentang keselamatan. Hampir-hampir sudah gak tertarik gereja, saudara. Ibadah isinya lagu-lagu yang hanya menyenangkan telinga, yang cocok dengan penjiwaan kita. Sementara lagu tentang karya salib, penebusan karya Kristus, cara yang tercorak, kasih yang unlimited, hampir jarang dinyanyikan dalam ibadah kita. Sehingga saya yakin berani mengatakan, ibadah jadi kurang berkuasa, saudara. Itu salah satu cara iblis membuat gereja Tuhan tidak lagi percaya tentang karya salib. Janji Allah, bahwa Allah akan mengasihi engkau dengan kasih yang terus menerus. Itu mulai iblis pelan-pelan pengaruhi. Contoh yang lain, iblis bilang, "Alah, kamu gimana mau? Tuhan cinta kamu, faktanya kamu kayak gini terus, nasibmu begini terus. Kamu sendiri juga jatuh dalam dosa, jatuh bangun dalam dosa yang..." Sudahlah, jangan terlalu fanatik bahwa, jangan terlalu percaya bahwa engkau, Tuhanmu itu masih cinta engkau. Kalau Tuhan cinta engkau, Dia tidak akan bikin kamu susah. Dia tidak bikin buat kamu tuh gagal. Sampai satu saat saya itu dikuatkan oleh satu kalimat ini. Tuhan tidak akan berhenti sampai di sini hanya untuk melihat engkau gagal. Saudara ngerti kalimat ini? Tuhan tidak akan biarkan engkau berhenti sampai di sini hanya untuk melihat kegagalan. Kalimat itu bagus sekali. Sekali lagi, setan berusaha membuat gereja Tuhan, anak Tuhan tidak lagi percaya kasih-Nya Allah, pengorbanan Kristus. Mereka lebih diyakinkan pada realita, kenyataan, fakta. Buktinya enggak usah ikut Tuhan, bisa loh sukses. Buktinya enggak perlu percaya Tuhan, bisa loh sembuh. Saya mau beritahu, berkat setan bisa membuat engkau kaya, bisa. Setan bisa membuat engkau sembuh, bisa. Tapi semuanya itu adalah tipuan. Bahasa lain, bahasa saya, tiruan, saudara. Semua yang tiruan itu pasti tidak berkualitas. Tidak punya daya tahan yang panjang, saudara. Kalaupun kau sembuh di luar Tuhan, pasti kau sakit nanti. Kalaupun kau sukses dengan cara di luar kebenaran, suatu saat kau pasti bangkrut dan kau pasti menyesali keputusan. Karena kebenaran itu selalu menang di akhir. Tidak pernah kebenaran itu gagal. Kelihatannya kalah kebenaran. Selalu Tuhan cara mainnya menangnya di akhir. Justru di situ kemuliaan paling tinggi. Seperti pemain bulu tangkis. Setiap pertandingan All England menang terus, menang. Begitu menang, dia taruh raketnya. Itu puncak kemenangan. Jangan sampai saudara taruh raketnya di saat habis menang berapa kali All England, terus sekali lagi tanding kalah terus baru taruh raket. Itu memalukan sekali.
Banyak cara setan membuat kita itu mulai tidak tertarik untuk mempercayai kasih Allah. Saudara masih percaya Tuhan itu cinta saudara? Sungguh. Kalau gitu berdoalah terus senantiasa meskipun belum dijawab. Coba buka Lukas 18. Lukas 18. Perhatikan semua jemaat Tuhan. LCD ikutin saya. Injil Lukas pasal 18. Bicara tentang perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Artinya ini bicara satu figur hakim yang tidak percaya kebenaran dan sekaligus tidak peduli dengan kebenaran. Yesus mengatakan sebuah perumpamaan, sebuah cerita ilustrasi kepada mereka untuk menegaskan, untuk memberi satu penekanan, pelajaran bahwa mereka harus selalu apa? Harus selalu apa? Baca, harus selalu berdoa dengan tidak bosen-bosennya. Salah satu bukti iblis itu membuat gereja Tuhan lemah adalah doamu tidak dikabul-kabulkan sama Tuhan. Sehingga pikiran gereja Tuhan tentang kasih Tuhan mulai berkurang. Tuhan ini cinta aku enggak sih ya saudara? Kalau masalah doa sudah mulai tidak dipercayai Tuhan, apalagi mau percaya tentang korbannya saudara. Halah Tuhan, aku minta gaji aja gak dinaikkan, Tuhan tidak dengar doaku, apalagi minta Tuhan bebaskan aku dari hutang dosa. Aku gak percaya. Kalau sudah kayak gini saudara, iblis menang. Kalau sudah kayak gini, genaplah ayat yang mengatakan, kalau pencuri itu datang, dia akan mencuri. Habis mencuri, dia akan menghancurkan orang itu. Habis menghancurkan apa saudara? Kalimat terakhir, ia akan membinasakan itu jiwa saudara. Dan itu 3 sifat dasar iblis yang paling utama. Mencuri, menghancurkan, dan membinasakan. Apa yang dicuri setan saudara? Apa yang dihancurkan dari gereja Tuhan? Apa yang dibinasakan dari jiwa-jiwa itu? Semua yang baik, semua yang suci, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang indah-indah, keharmonisan kita, keromantisan kita, cinta kasih kita, kesucian kita, semua yang baik, kerukunan kita, kesehatan, semua dihancurkan. Supaya jangan kau percaya cintanya Tuhan kepada. Iblis paling takut dengan janji yang satu ini, gereja Tuhan. Jangan sampai gereja Tuhan, jiwa-jiwa itu selalu mendengar, dicekoki bahwa Allah itu mencintai engkau. Allah konsisten dengan cintanya. Dia akan mengampuni engkau, dia akan menyertai engkau sampai Iblis tidak suka khotbah kayak gini. Lalu iblis coba memanipulasi mimbar saudara dengan cara ngomong yang lain, yang sama-sama kebenaran. Kamu akan diberkati, kamu akan sukses, kamu akan dipakai Tuhan, semua yang baik-baik. Tapi sayangnya iblis, kalau kita tidak peka, kita sedang digiring, diselewengkan. Pentingnya kita mengingat janji Allah yang paling tinggi dan mulia tentang pengorbanannya. Karena di dalam pengorbanannya satu hal yang kita tidak bisa lupakan, cintanya besar. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, apa saudara? Ku sembah Kau Tuhan. Kalimat selanjutnya, dalam kekudusan-Mu, angkat hati, ku angkat tangan, tanda kita mengagungkan Dia. Ku
dalam hadirat-Mu. Lagu yang kayak gini ya, yang paling mendatangkan kuasa Allah paling cepat dalam ibadah. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah, yes, di atas Kalvari. Mari semua nyanyikan bersama-sama. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa. Saya belum pernah dalam pengalaman saya memuji Tuhan. Lagu yang paling cepat menarik hadirat Allah. Lagu mengagumkan karya salib. Mungkin awalnya nyanyi berat biasa itu. Seperti dinamo. Tidak ada dinamo langsung faster gitu. Dinamo itu yang natural pelan. Puter pelan. Pelan makin kenceng, makin kenceng, makin kenceng. Ketika hatimu beban berat, angkat tangan itu berat. Angkat wajah itu lebih berat lagi. Buka suara itu lebih berat lagi. Tapi kalau engkau mau paksa, mulai sekarang, nanti hatimu pelan-pelan akan melihat keindahan cintanya Allah. Saudara-saudara mau cintanya Tuhan bukan pada waktu engkau terima bonus. Aduh please dong, di dalam bonus saya tidak melihat cinta Tuhan. Ketika kau dapat door prize, aku gak melihat kasih Allah tercurah. Kasih Allah itu baru kita rasakan betul-betul menjamah hati kita. Ketika pikiran kita melihat karya salib, saudara. Kok bisa ya ada orang mau mati buat saya? Seumur-umur hidup, orang keluarga nggak ada yang mau berkorban. Saudara, ada enggak keluargamu yang mau ngutangi saudara? Hari-hari ini. Ada? Saudara yang berbuat, saudara yang bersalah. Ada keluargamu mau nanggung? Belum tentu. Tapi Tuhan mau. Dan Tuhan selesaikan dulu masalah yang paling fatal, yaitu masalah dosa kita. Setiap kali kita perjamuan suci, kita diingatkan Tuhan itu cinta saya. Tuhan masih mengasihi saya. Buktinya apa Pak Pendeta? Kamu masih bisa pegang roti dan anggur. Kalau Tuhan sudah tidak cinta saudara, sebelum kau makan roti ini dan minum cawan ini, engkau sudah mati duluan. Seperti Ananias dan Safira. Dia coba nipu hamba Tuhan. Dia bilang, saya mau Petrus, Pastor Petrus, ini saya bawa persembahan. Hasil saya jual aset. Saya persembahkan semuanya, Pastor. Petrus bilang, yakin semuanya? Iya, Pak Pastor. Kamu bohong. Kamu bukan nipu manusia. Kamu nipu Roh Kudus. Mati langsung suami istri. Kenapa gereja mula-mula ketika orang nipu hamba Tuhan langsung mati? Sekarang gereja nipu hamba Tuhan tidak mati-mati. Jawabannya sederhana. Karena pada waktu gereja zaman para rasul, kasih itu begitu kuat. Sampai dikatakan dalam kitab para rasul, pasal yang kedua, gaya hidup jemaat mula-mula itu adalah saling membantu. Yang kuat menopang yang lemah. Yang lemah tidak kebanyakan gaya, tidak kebanyakan nuntut sama yang kuat.
Karena jemaat mula-mula itu hidupnya susah, saudara. Bukan seperti sekarang, hidupnya ada yang susah, ada yang enak. Zaman gereja mula-mula, ribuan orang percaya. Setiap hari Petrus menangkan 5.000 jiwa, saudara. Tapi semua yang dimenangkan itu hidup dalam tekanan, ancaman, teror, aniaya, saudara. Mereka ibadah sembunyi-sembunyi, tidak mungkin pakai alat musik, saudara. Ketahuan, saudara. Jadi mereka nyanyinya gimana? Mingkem, saudara. Saya pernah lihat ibadah yang seperti ini, saudara. Tidak boleh banter-banter volumenya. Tapi mereka itu nangis. Sampai saya lihat videonya itu gini. Kok bisa ya? Mereka bisa hancur hati tanpa alat musik, tanpa fasilitas. Jawabannya satu, mereka ingat karyanya. Karena pembicara zaman para rasul, zaman gereja mula, selalu kencang fokusnya bicarakan karya salib. Gak bicara gimana kamu sembuh, gimana kamu sukses, gimana kamu diberkati secara fisik. Gak ada khotbah kayak gitu semuanya, saudara. Tapi beda dengan gereja modern, saudara. Gereja zaman akhir. Khotbah yang kayak gini ditolak, bukan dikurangi. Tabernakel family, kita harus tampil beda. Kita harus kembali pada cinta karya salib, mengingat karya salib, menghargai karya salib. Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, perhatikan semua. Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah, tidak menghormati seorang pun. Ada hakim yang tidak takut sama siapapun. Ini alias, ini sosok pribadi yang tidak peduli agama. Dan dia seorang penguasa. Dan dia orang yang paling ditakuti. Karena dia punya kekuasaan besar. Dan di kota itu ada seorang janda. Perbandingannya raja yang kaya. Sukses ditakuti. Melawan seorang janda. Seorang diri perempuan yang lemah. Dan miskin, saudara. Janda dalam Alkitab itu adalah kelompok yang paling lemah, saudara. Kenapa? Kalaupun dia punya warisan, karena ditinggal suaminya yang kaya mungkin terus dia punya warisan, janda dalam Alkitab itu posisinya lemah, haknya hampir banyak dikebiri sama kelompok yang lain. Janda itu enggak punya kekuatan dalam Alkitab, lemah posisinya. Kalaupun dia punya hak itu bisa dimanipulasi, dibuat kalah, dibuat hilang haknya. Itu janda dalam Alkitab. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, bela aku, hakim, terhadap musuhku. Beberapa waktu hakim itu menolak, selalu ditolak. Apa sih kamu tuh, keluar. Ajudan suruh keluar nih. Perempuan, gak punya apa-apa, berani minta tolong saya. Sama seperti kondisi zaman sekarang. Saudara mau minta perkaramu dimenangkan, punya uang berapa kamu? Ada yang mau bela perkaramu tanpa duit, kecuali sama Pak Pavio. Amin. Kita berdoa supaya dia jadi pengacara yang dipakai Tuhan dengan cara yang unik, saudara. Jarang pengacara yang jujur. Semoga Tuhan pakai dia. Kata semoga itu bukan berarti saya kurang percaya. Sebuah harapan, saudara. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, tiba-tiba muncul kesadaran dari hakim yang jahat ini. Walaupun aku tidak takut Allah, tidak menghormati seorang pun, tidak peduli siapapun. Namun karena janda ini selalu menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan. Kali ini terjemahan lain, kali ini aku coba mau bela dia. Mau dengarkan apa sih maumu?
supaya jangan terus ia datang dan menyerang aku. Jadi hakim ini tiba-tiba tergerak untuk mendengarkan wanita ini mau minta apa. Meskipun motivasinya hakim ini adalah sebetulnya bukan untuk nolong. Motivasi hakim yang bengis ini sebetulnya supaya dia tidak diganggu. Karena dari cerita ini kebiasaan orang boleh datang ke hakim kapanpun, pintunya terbuka. Beda dengan sekarang ya, harus lewat security, lewat pos dan sebagainya. Dalam cerita ini semua orang boleh datang ke hakim bebas keluar masuknya. Sehingga hakim ini merasa terganggu. Sehingga motivasi hakim yang jahat ini menolong janda yang lemah ini dan miskin. Bukan karena dia cinta atau peduli, bukan. Tapi karena dia tetap fokusnya pada egosentris. Aku gak mau diganggu, segera tak dengarkan sekali cukup, lalu kamu pergi yang jauh. Itu motivasi hakim ini. Tapi perhatikan ayat selanjutnya, saudara. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, perhatikan, camkan apa yang dikatakan hakim yang lalim. Hakim lalim itu hakim yang bengis, gak punya empati sama orang susah, gak punya belas kasihan. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan apakah ia akan mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Lihat sudah, ini kata sindiran buat kita. Kalau yang jahat aja masih bisa muncul inisiatif untuk nolong orang susah. Hakim itu gambaran orang paling jahat di bumi. Masih tiba-tiba muncul inisiatif untuk nolong janda yang paling lemah, orang yang paling lemah. Apalagi Tuhan, maksudnya begitu. Oleh sebab itu Tuhan ingatkan, jangan jemu kamu berbuat baik. Salah satunya jangan jemu kamu berdoa siang dan malam. Ayat terakhir. Aku berkata kepadamu, perhatikan baik. Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara ngerti enggak ayat ini? Ayat penutup ini sedang bicara begini. Setelah engkau mendengar banyak kebenaran, sering dengar khotbah seperti sore hari. Nanti di tahun-tahun mendatang, kira-kira saudara jadi orang Kristen, jadi gereja Tuhan, masih percaya enggak? Tuhan baik buat engkau. Buktinya apa kalau engkau percaya, masih percaya Tuhan itu baik? Akan kelihatan kehidupanmu, kamu masih berdoa enggak sama Tuhan? Masih ngandalin Tuhan tidak? Kalau engkau hari-hari ini sudah berhenti dengan jam doamu, itu tanda-tanda engkau sudah mulai tidak percaya Tuhan lagi. Dengar baik-baik, ini ayat jelas. Masihkah aku mendapat iman di bumi? Tuhan, seolah-olah Tuhan bilang, aku tuh cinta kamu nak. Tapi pertanyaan, kamu masih percaya enggak? Kalau suatu saat aku nanti datang, kamu masih mengenal aku enggak kalau aku cinta kamu? Saudara sampai di sini mendengar, paham? Saudara? Sore hari ini pemain musik maju ke depan. Mari kita hargai perjamuan ini. Karena ini bukan minuman makanan biasa. Ini benar-benar perjamuan yang disiapkan untuk mengingat Tuhan cinta kita. Ketika kita mulai merenungkan cintanya, kasih Allah akan tercurah sore hari. Dan terus menguatkan engkau, menghibur engkau. Ketika engkau merasa doamu belum dijawab, Tuhan akan kuatkan engkau kembali. Jangan pernah melupakan cintanya Tuhan. Mungkin kau merasa Tuhan tidak cinta engkau karena Tuhan tidak tolong masalahmu, tidak sembuhkan penyakitmu. Gak apa-apa, tapi jangan kau tidak percaya kalau Tuhan mau menebus dosamu. Nangkep maksudnya? Mungkin saudara bolehlah tidak percaya Tuhan akan sembuhkan penyakitmu. Tapi jangan sampai engkau tidak percaya kalau Tuhan mau menebus dosa-dosamu. Sampai kapanpun. Jangan sampai kau kehilangan iman yang satu ini. Karena iblis sangat ngincer imanmu yang satu ini. Begitu engkau sudah tidak percaya dia cinta engkau.
iblis dengan gampang dia akan mencuri semua yang baik dari hidup kita. Makanya Tuhan berkata, masihkah ada iman ketika aku datang ke bumi? Mari kita tundukkan kepala. Saya undang petugas maju ke depan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, anak domba. Sebab Engkau yang kudus, anak